Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dan juga dalam keadaan bahagia. Hari ini kita masih sama, yaitu belajar tasrif lughawi. Sama sebagaimana pelajaran yang kemarin-kemarin. Langsung saja kita ke pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang lafadz nasoro dan lafadz madda. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa fi'il maudhi mabni ma'lum itu bisa ditasrif lughawi menjadi 14 wajah. Dengan perincian yang 3 untuk ghaib, yang 3 untuk ghaibah, yang 3 untuk mukhatab, dan yang 3 mukhatabah, dan untuk 2 yang terakhir adalah untuk mutakallim. Kita sudah memahami waqi', bahwasanya waqi' itu ada yang menunjukkan arti 1 yaitu mufrad, yang menunjukkan arti 2 tasniyah, yang menunjukkan arti 3 jamak, yang menunjukkan arti laki-laki berarti mudzakkar, yang menunjukkan arti perempuan berarti muannas. Apabila menunjukkan arti orang yang dibicarakan berarti dia adalah ghaib. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan atau muannas berarti ghaibah. Kalau menunjukkan arti orang yang diajak bicara, lawan bicaranya berarti dia mukhatab apabila untuk mudzakkar, dan bila untuk muannas maka mukhatabah. Bila menunjukkan arti saya yang berbicara, orang yang berbicara, maka dia menunjukkan arti mutakallim sendiri. Kalau sendirian dia berbicara maka mutakallim wahda. Apabila berbicaranya banyak berserta orang lain maka mutakallim ma'al ghair, yaitu kita. Kemarin kita sudah bina sahih semuanya. Untuk fa'ala dan naswara adalah bina sahih. Yang madda kemarin adalah bina mudha'af, Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu lafadz addo. Sama seperti yang kemarin-kemarin, lafadz addo adalah fi'il madhi yang ditasrif lughawi menjadi 14 wajah. Fi'il madhi mabni ma'lum, yaitu 14 wajah, sama persis seperti perincian kemarin. 3 untuk ghaib, 3 untuk ghaibah, 3 untuk mukhatab, 3 untuk mukhatabah, dan yang 2 adalah untuk
mutakalim. Lafadz addo sama seperti lafadz madda. Lafadz addo sama seperti lafadz madda dalam artian lafadz addo adalah fi'il madhi bina mudha'af. Fi'il madhi bina mudha'af. Bina mudha'af ialah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah berupa huruf yang sejenis atau dua huruf yang sama sebagaimana madda kemarin. Madda asalnya madda dal. Ini dal, ada dua dal, ain fi'il dan lam fi'il berupa huruf yang sama. Addo asalnya adiddo. Saya ulang. Addo asalnya adiddo. Ada dua huruf yang sama yaitu persis bertempat pada ain fi'il dan lam fi'il, maka lafadz addo tersebut binanya bina mudha'af. Lafadz addo ya saya mentingali ketika di tasrif lughawi ini sama ketika berada pada posisi wakil jamak muannas ghaibah, lafadz addo sudah kembali kepada asalnya yaitu ditampakkan keduanya, nggak usah ditasdid. Jadi mulai jamak muannas sampai akhir, dan mulai jamak muannas ini sampai mutakalim ini adalah sudah kembali kepada asal yaitu lafadznya ditampakkan, tidak boleh diidghamkan. Sebagaimana lafadz madda kemarin. Addo addo addu addats addota adidna adidta adidtuma adidtum adidti adidtuma adidtunna adidtu adidna. Kenapa kok ditampakkan? Ya karena ketika bertemu nun jamak innas, tak mukhatab, tak mukhotobah, ini semuanya ini adalah lam fi'ilnya harus dimatikan. Nah ketika nanti ditasdid maka tidak bisa, makanya dikembalikan kepada asal. Kok menjadi abidna? Enggak, tidak sama kalau madda kan menjadi madadna. Tapi lafadz addoh ketika bertemu nun jamak innas sampai ke bawah ini ain fi'ilnya dibaca kasroh karena lafadz addoh asalnya adiddo. Nah diharokati kasroh, maka ketika jamak muannas sampai akhir ini adalah dikembalikan kepada asalnya. Ain fi'ilnya diberi harokat kasroh semuanya. Paham gak? Ya sama persis. Nah, menulisnya gini. Lafadz addo. Nah, sama kemarin addo wakeknya mufrad mudzakkar ghaib. Addo wakeknya tasniyah mudzakkar ghaib. Abdu wakeknya jamak mudzakkar ghaib. Adapun artinya addo wis nyokot. Addo wis nyokot. Nyokot itu bahasa Indonesia menggigit. Jadi semuanya wis nyokot kabeh. Untuk ininya tidak berubah nggih, sampai bawah saya meneruskan sendiri nggih. Jadi yang kemarin wis agawe fa'ala, naswara wis nulung, mata wis ndawakake, untuk lafadz addo adalah wis nyokot. Nggih sampai menisor nyokot kabeh ya. Lanjut, paham nggih? Lafadz addo ini bina mudha'af sama seperti kemarin bina mudha'af lafadz madda. Bedanya kalau madda bertemu dengan nun jamak innas madadna, tapi kalau addo adidna karena asalnya lafadz addo adalah adiddo. Lanjut pada lafadz fa'if'alallah. Selanjutnya lafadz if'alallah. Nah, lafadz if'alallah ini adalah fi'il madhi juga, okay?
Lafaz if'alala adalah fi'il madhi, cuma bedanya ini terdiri dari banyak huruf dan ada tasydidnya. Jadi sampean kudu cetoh kalau membaca if'alalla, if'alalla, if'alallu, if'alallat, if'alallata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Nah, sama. Lafaz if'alala juga bisa ditasrif menjadi 14 wajah terdiri dari fi'il madhi. Sama persis ini adalah bina shahih, jadi nggak ada perubahan ketika bertemu nun jamak innas atau bertemu dengan yang lain. Cuma ini adalah ada tasydidnya ikut wazan if'alala. Untuk menulisnya ya ini if'alala artinya if'alala wis agawe sama seperti fa'ala wis agawe. Nah, kita usah meneruskan sapa wong lanang siji. If'alala wis agawe sapa wong lanang loro. If'alallu wis agawe sapa wong lanang akeh. Untuk menulisnya sampean bisa gini bentuk penulisannya. Kemarin kan lafat ya, kemarin kan gini. Sini lafat terus wake terus arti. Kemarin kan gitu lah. Sekarang bisa begini persis ini. Jadi wake dahulu ya. Wake dulu. Wake terus lafat terus arti. Setelah itu lafat lagi. Lafat terus arti. Berarti intinya satu wake kan sama nggih wakenya. Satu wake bisa dibuat beberapa lafat. Ini saya contohkan 3 lafat. Ini 1, 2, 3 nanti Sona. Boleh. Tapi ini adalah syaratnya penulisan seperti ini, syaratnya 1 buku, 2 lemper. Tengah-tengah itulah ya. 2 lemper ngene. Buku ngene. Kalau sudah balik kembali mana ya, di sini wake, sini bisa lafat, ini wake ya. Ini bisa lafat arti, seumpama cukup 1 2 lemper tapi terus. Untuk kok besoknya nggak cukup balik lagi bukunya, maka harus ditulis wake lagi. Jadi nggak boleh wake 1 buat beberapa lafaz seterusnya, nggak boleh. Jadi boleh apabila di 1 lempiran buku gini boleh 1 lafaz terus yang lain gitu penulisannya nggih, biar dia tidak menulis wake terus. Tapi kalau sampean menghendaki wake lafaz wake arti ya nggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau sampean menghendaki loh ya, saya dengan Bu Vita cuma mengusulkan saja. Pun lafaz if'alala sudah nggih. Lafaz if'alala keterangannya sama persis dengan fa'ala, dia adalah bina shahih. Maka kita sudah tidak perlu membahas panjang lebar. Ya, seperti tadi if'alala adalah fi'il madhi mabni ma'lum yang bisa ditasrif menjadi 14 wajah, sama persis seperti kemarin, yaitu 3 wajah untuk ghaib, 3 wajah untuk ghaibah, 3 wajah untuk mukhatab, 3 wajah untuk mukhatabah, dan yang kedua adalah untuk mutakallim. Lanjut, kali ini ada 3 lafaz. Lanjutannya itu lafaz sona. Nanti ngali lafaz sona. Lafaz sona adalah fi'il madhi, binanya bina ajwaf. Masih ingat bina ajwaf? Bina ajwaf terbagi menjadi 2, yaitu ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Bina ajwaf ialah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Saya ulang, bina ajwaf ialah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Apabila ain fi'ilnya atau huruf ilatnya tadi wawu, maka dia dinamakan ajwaf wawi. Apabila ain fi'ilnya ya, maka dinamakan ajwaf ya'i. Untuk lafaz sona di sini, sona asalnya wana. Berarti yang berupa huruf ilat yaitu ain fi'ilnya itu berupa huruf
wawu. Maka lafaz sona di sini binanya bina ajwaf wawi. Paham bina ajwaf nggih? Saya ulangi lagi. Lafaz sona adalah fi'il madhi dari bina ajwaf wawi. Lafaz sona jika ditasrif lughawi maka dia bisa ditasrif lughawi menjadi 14 wajah, sama persis. Sona adalah sona adalah mabni ma'lum. Sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Sama persis. Yang mana lafaz sona 3 untuk ghaib, 3 untuk ghaibah, 3 untuk mukhatab, 3 untuk mukhatabah, yang kedua adalah untuk mutakalim. Sona, sonu, sonat, sonata. Nah, sama tingali. Ketika jamak muannas ghaibah, lafaz sona berubah menjadi lafaz sunnah. Sunnah. Fa fi'ilnya dibaca dhammah. Tadi kan sona fathah semua ini nggih, fathah semua. Lah ketika jamak muannas bertemu dengan nun jamak innas, maka sudah di dhammah sampai akhir. Fa fi'ilnya sudah di dhammah sampai akhir. Kenapa, Bu? Saya jelaskan. Lafaz sona kan tadi asalnya sowana. Nah, di sini ada wawunya nggih. Wawu sowana. Berarti dia adalah ajwaf wawi. Terus lafaz sunnah. Lafaz sunnah berarti lafaz sunnah asalnya lafaz sunnah asalnya sowan. Nah, sunnah asalnya sowan. Nah, ini nunnya nun asli lafaz sowana, yang nun ini adalah nun jamak innas. Nun jamak innas. Ya. Sunnah asalnya sowan. Nah, sekarang konsentrasi mengiklali sowan. Nah. Sowan. Nah. Wawu diganti dengan alif. Kenapa? Seperti kaidah iklal, zaman juga sudah belajar. Apabila ada wawu hidup jatuh setelah harokat fathah dan berkumpul dalam satu kalimat, maka wawu tersebut harus diganti dengan alif. Maka sowana menjadi, setelah diganti alif menjadi sonna. Kan? Ada 2 huruf yang mati, yaitu alif dan nun. Maka salah satunya harus dibuang. Nah, apabila ada 2 huruf niki, ada 2 huruf ilat dan huruf shahih, maka yang dibuang adalah huruf ilatnya yang berupa alif. Maka alif dibuang, maka menjadi sonna. Menjadi sonna. Kemudian shad diharokati dhamma. Kenapa, Bu, kok shad diharokati dhamma? Karena biar ada tanda wawu yang dibuang. Tadi kan asalnya kan sowana nggih. Sebelum diganti dengan alif tadi kan berarti ada wawu, berarti alif situ dibuang, alifnya bergantian dari wawu. Lah wawu identik dengan harokat dhamma. Wawu adalah identik dengan harokat dhamma, maka biar cerone ono wawu sing dibuang, maka fa fi'ilnya di sini diharokati dhamma biar ada tanda bahwa tadi ada wawu yang dibuang. Paham? Maka menjadi sunnah. Ada 2 huruf yang sama berkumpul dalam satu kalimat, maka harus diidghamkan. Nah, setelah diidghamkan, maka menjadi sunnah. Paham anak-anak? Maka menjadi sunnah. Kenapa kok bisa riwayat menjadi sunnah itu tadi? Nanti kalau tidak paham videonya diulang-ulang, insya Allah paham.
Nah, sunnah kan sampai ke bawah, suntuk ke semuanya ini karena dia membuang wawu, makanya fa fi'ilnya diharokati dhamma. Ini semuanya biar ada tanda bahwa tadi ada wawu yang dibuang. Tadi masih dibuang, dia tetap masih dikenang dengan tanda dhamma karena wawu adalah identik dengan dhamma. Paham? Adapun artinya lafadz sona adalah sini wis ngerekso. Nah, nanti saya meneruskan sendiri nggih. Wis ngerekso sapa wong lanang siji. Sona wis ngerekso sapa wong lanang loro. Wis ngerekso sampai ngene, wis ngerekso terus untuk pakai mufradnya sama persis ya. Jadi saya ulangi lagi. Mulai dari tadi lafadz addo artinya wis nyokot, dieling-eling nggih. If'alal wis agawe. Sona wis ngerekso. Nah, nanti sampean pelajari sendiri setelah materi ini. Setelah materi ini sampean pelajari sendiri menggunakan rumus kemarin yang saya ajarkan menggunakan 5 jari. Karena nanti setelah materi ini pasti ada kuis yang mana kuisnya pasti bertanya tentang wakai atau lafadznya. Jadi seperti ini. Wis nyokot sapa wong wadon loro, termasuk arti dari lafadz. Nah, sampean wis nyokot sapa wong wadon loro, sampean eling-eling wong. Wong berarti oib ya, hoib atau hoibah. Wadon berarti muannas, berarti dia adalah pasti muannas hoibah. Terus loro berarti dia tasniyah. Wis nyokot sapa wong wadon loro berarti dia berarti mufrad tasniyah muannas hoibah. Sama hitung mana tasniyah itu, jarinya itu kan jarinya ditampakkan, dihitung mulai dari ruas jari pertama. Addo loh, di tengah-tengah sini, di tengah-tengah ruas jari yang jari manis, tengah-tengah jari manis di situ kan berarti menunjukkan arti tasniyah muannas hoibah. Nah, nanti kuisnya gitu nggih. Atau gini pertanyaannya nanti, wake mufrad, wake jama mudzakkar ghaib dari lafadz addo adalah jama mudzakkar ghaib. Berarti jama berarti di bawah nggih, di ruas jari yang di bawah jama mudzakkar laki-laki, ghaib berarti yang pertama. Sampeyan hitung berarti addo. Nah, addo berarti untuk jama mudzakkar ghaib. Paham nggih? Jadi sampean nanti diisi dulu semuanya, ditulis seperti ini. Nanti sampean store tulisannya ya, terus setelah ditulis seperti ini digarisi nggih yang rapi seperti punya Ibu Vita ini, terus difoto, terus disetorkan fotonya. Setelah itu sampean mengerjakan kuis ya. Jadi kuisnya saya kasih waktu lebih panjang karena apa? Karena kuisnya nanti adalah setelah saya menulis, jadi bisa belajar. Oke, setelah nulis, setelah dikasih wakek dan dikasih arti semuanya, yang ini dikasih arti, jadi nanti kan enak. Wakek mutakallim wahda lafaz sona adalah berarti di sini sun tu. Nah, nanti ada kuisnya gitu. Sampeyan harus pintar-pintar ngitung rumus. Gampangan nih ngono ngitung rumus. Ya. Paham nggih penjelasan ini tadi? Untuk hafalannya sampeyan tidak usah menghafalkan wakek. Wakeknya enggak usah. Karena kemarin sudah cukup, maka untuk hafalannya sampeyan cukup melafatkan saja. Merekamnya. Jadi addo ila akhir, if'alallu, terus sona sonu, gitu aja untuk hafalannya. Tapi harus belajar mengerti wakek dan
artinya, belajar sendiri. Jadi ada kuis itu untuk pembelajaran sendiri bahwa lafadz addo, if'alallah dan sona sampean sudah menguasai wake dan artinya. Nggih, paham? Cukup sekian dari saya. Saya pribadi apabila awal akhir tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sampean semua atau ada kata-kata kefahaman yang bulat harap dimaklumi, nanti sampean bisa bertanya nggih, nanti sampean bisa bertanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap diberi semangat nggih, masih tetap diberi semangat dan giat untuk belajar meskipun secara online, tapi jangan jadikan pembelajaran online ini adalah kesempatan untuk kalian, tapi anggaplah pembelajaran online di sini adalah seperti kalian belajar di sekolah, yaitu disiplin. Ya, setiap pagi juga selalu belajar seperti di sekolah. Kalau dituntut untuk hafalan ya hafalan, belajar ya belajar. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faratuduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faratuduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.